Di Lampung Selatan, Ormas Garuda yang dipimpin Ketua Umum Ali Muchtamar melakukan audiensi dengan PT Ranso Welfarindo, perusahaan yang bergerak di bidang peternakan sapi dan berlokasi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Palas. Pertemuan ini dihadiri oleh Erwin selaku manajer PT Ranso serta Jono Parulian sebagai kuasa hukum perusahaan. Dalam audiensi tersebut, Ormas Garuda menegaskan komitmennya sebagai social control dan monitoring, terutama terkait pelaksanaan program Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan. Pihak PT Ranso Welfarindo menyatakan kesiapan untuk meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas peternakan. Audiensi ini diharapkan menjadi langkah bersama dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan usaha peternakan dengan kenyamanan masyarakat sekitar. Tanjung Sari sama Sukamulya. Tanjung Sari Dusun 2 Desa 1. Sukamulya Dusun 2 Desa 1. Saya jelaskan. 1.500.000. Bapak tadi awal mengumpul 2 juta. Data dari mana? Bukan data dari mana? Nah, iya, saya selesaikan dulu ya. Data dari mana itu? Kok tiba-tiba 2 juta. Terus kemudian saya menjelaskan lagi, mengklarifikasi itu ada 1.500.000 untuk 2 desa dan ini, dan totalnya tadi 3 juta. Bapak kayaknya seperti menuduh saya. Oh, ini berubah lagi, ini menyangkal lagi kok kayaknya. Seperti personal itu, kayaknya saya itu pembohong atau seperti apa kan? Ya itu terserah Bapak lah. Oke. Nah, kemudian Bapak kayaknya tadi mempertanyaan, ditegaskan di awal kita itu sudah diperingatkan untuk tidak bisa men-share data keluar. Kemudian Bapak menegaskan mempertanyakan itu terus. Jujur bagi saya sendiri berarti itu agak membahayakan dalam posisi saya sendiri. Ya tadi sudah dijelaskan Pak Jono, itu ada pidana segala macam dan sudah ada arahan dari pusat. Nah, kalau memang Bapak tadi memang tadi mau bersurat untuk segala macam, ya silakan melakukan prosedur tersebut. Cuman jangan kemudian mengorbankan kita yang kemudian Bapak menekan kita untuk harus keluar data dengan segala macam cara Bapak itu, yang kemudian kita yang menjadi korban di sini. Antara kepentingan Bapak dan kepentingan perusahaan ini, kita kan juga ini menengah. Di sini kita juga audiensi. Ya. Izin Pak, saya klarifikasi. Itu bukan kepentingan pribadi Pak. Oke. Pertama, kita dengar kan, siapa dengar nggak malah itu 2 dusun itu kan 500. Hah? 2 dusun itu 500, dengar nggak Bang? Iya, di dusun apa Bluro ya? Iya, dusun Bluro dan dusun 2,5 500. 500. Desa 500, jadi 1 juta. Saya klarifikasi lagi, kalau itu memang tidak benar, karena memang tidak mengeluarkan data kan, hanya kita diskusi ngobrol. Iya. Iya kan, benar nggak? Ngobrol di depan, benar nggak? Ngobrol. Iya. Nah sekarang 1 dusun ditambah lagi 500, jadi beda-beda Pak. Jadi 1,5 juta dengan desa 500. Dusun Kuningan dengan dusun Banyumas, saya termasuk dusun Banyumas. Ya. Dan RT-nya juga bekerja di sini. Enggak. Ya. Kemarin klarifikasi RT-nya kerja di sini. Siapa Si ini. Siapa? Enggak. Tadi kan saya sampaikan tertulis Pak. Kalau memang itu sekarang klarifikasi 3 juta toh. Benar enggak? 3 juta kan? Iya. Nah, udah clear 3 juta ya. 1 bulan 3 juta 2 desa. Entah diberikan kepada siapapun kita nggak tahu, ya. Siapa yang megang duitnya ya Pak ya? Ya. Clear kan? Ya. 7. Terkait sapi, tidak memberikan informasi. Ya. Kemarin memberikan informasi awal, kita diskusi awal 4.000. Terus ini 3.000 diskusi kedua. Nah sekarang kita penjelasan di sini Pak. Ya. Ini penegasan. Ya. Berapa ribu ekor? Tidak bisa menjelaskan. Oke. BPJS tenaga kerja ada Pak? BPJS tenaga kerja ada Pak? Tidak bisa menjelaskan. Tidak bisa menjelaskan. UMR sesuai Pak? Tidak bisa menjelaskan. Sudah. Artinya kan real resmi Pak ya. Nggak apa-apa. Ya saya makasih banyak. Ada Pak Babinsa. Harusnya undang Babinsa Mas. Jadi biar tahu persoalannya. Sakit Pak? Sakit ya? Pak Redo sakit. Pak Redo sakit. Jadi gini Pak Babinsa. Nanti kita akan berkelanjutan. Dan kita pertanyakan juga terkait chip tadi.
boleh saya potong dulu Pak. Kebetulan kami ini saya Babinsa di sini Pak ya. Jarum jatuh pun harus tahu di desa. Oh, betul, kalau bisa betul Pak. Iya. Betul kalau bisa. Sementara kemarin dari dusun Kuningan, dusun apa itu Banyumas, saya tanya masalah untuk kegiatan yang di sini ada masalah nggak? Tidak ada. Makanya saya pas kebetulan ditelepon Pak Intan Mas, kebetulan dia yang keamanannya di sini. Keamanan sini ya Pak ya? Iya. Coba tolong dikonfirmasi betul nggak ada ininya. Setelah saya tanyakan, Bapak kan hanya menanyakan ke Pak RT mungkin ya? Apa itu? Yang masalah Enggak, langsung ke sini Pak. Langsung ke sini. iya, masalah CRR itu. CSR. Iya, masalah lingkungan. Kalau saya ini kan memang tiap harinya di desa Pak, karena tidak tidur aja saya di desa ini. Iya. Jadi kalaupun tidak ada masalah, tidak ada apa, ya saya agak nyaman aja kan ya. Betul. Makanya saya agak kaget ini. Saya bilang ini bentuknya Ya, betul. karena tugas kami pun juga memang harusnya memang di desa itu kan ya memang. Ya karena gini Ini. Pak, punten Pak. Iya. Sekarang saya nanya, perusahaan sebesar ini kok 500.000 per dusun gimana Pak? Iya. Saya dusun Banyumas loh Pak. Iya. Saya dampak baunya terkena loh Pak. Apa minta tanda tangan ke saya selaku warga masyarakat dusun Banyumas? Tidak ada Pak. Saya jawab, karena saya tidak pernah tanda tangan. Dampak baunya ada Pak. Ada Pak. Laler ada nggak laler tadi? Banyak. Banyak. Laler Pak. Saya lagi ngopi laler banyak benar Pak. Waduh ini bagaimana? Saya kan kena dampak juga loh Pak. Tujuannya Pak ini. Ngomong Pak, rahasia katanya. Ya benar. Apalagi Pak Tami menyampaikan rahasia katanya bisa dipidana katanya. Ya saya kan nggak tahu Pak aturan perusahaan. Tujuan kami berdiskusi nih Pak Tame, Pak Jo atau Mas Oyen Babinsa juga. Tujuannya kan mencari solusi. Solusi ini seperti apa? Kalau perusahaan masih membuka ruang, mbok ya ayo bahasan ke depan itu didiskusikan. Contoh terhadap lingkungan itu, apakah bisa disesuaikan walaupun nggak full, ya minimal layak dan pantas lah. Kan seperti itu. Tujuannya daripada organisasi hadir di sini ini mewakili artinya kepanjang tangan masyarakat, kan masyarakat bisa bersuara. Ya saya bilang tadi 500 per bulan dikumpuli 1 tahun, masyarakat menuai kardus bisa dipakai gitu. Makanya gini Pak Babinsa, kenapa saya berani di sini? Karena saya termasuk lingkungan. Kalau saya bukan lingkungan, mohon maaf, saya nggak bakal berani Pak mengatasnamakan organisasi. Harus ada aduan terhadap warga lingkungan. Kebetulan saya lingkungan di sini Pak, dusun Banyumas ini penduduk besar. Iya. Rumah jangan di ujung. 100 meter itu. Kemudian didorong pacarannya. Kenapa seperti itu? Kenapa nggak buka ruang? Jangan bicara aturan. Ini saya ini kalau saya dan kamu udah saya buka. Saya buka secara perdata. Ya kalau masih sama-sama itu mas kuat ketemu, ngambil titik tengahnya aja ya Bang ya. Ambil titik tengahnya aja. Solusi. Sekarang kita bicara lingkungan, ini orang lingkungan hidup. Bener nggak? Boleh dicek. Cuma kan saya nggak begitu, makanya saya mau Pak, kita tabayun. Ya nggak? Jangan keras ini mereka nggak perlu begitu. Kalau nanganin perkara sering Pak. Cuma kita ini supaya bagaimana ini perusahaan ini baik. Jangan sampai salah Pak Babinsa. Nanti seolah-olah Ormas Garuda mengganggu investasi. Tanda tanya. Saya orang lingkungan di sini berhak protes terhadap baunya terhadap kandang sapi. Lalat, mana ada penyemprotan lalat? Mas kita. Itu kemarin di depan itu Pak, yang punya lagi yang nyemprot lalat. Kasih obatnya. Depan rumah itu. Lah kenapa kok nggak sampai tempat rumah? Saya itu Pak, lalat banyak. Bener nggak? Jadi ada lalat nggak? Banyak. Dengan kita ini supaya bagaimana masyarakat ini terbantu dengan adanya perusahaan. Jangan hanya pekerja kan nggak pernah ganti Pak. Hanya gitu aja kan. Jadi yang menikmati ya mohon maaf ketika dikonfirmasi orang itu ya diem aja. Terus bagaimana lingkungan, terus bagaimana pengolahan limbahnya? Harapan sih memang terkait dampak-dampak yang ada, ya kita coba minimalisir seperti itu Pak. Ya kita juga siap lah gitu untuk melakukan penyemprotan, pemberian lalat di mana itu bisa mengurangi dampak daripada
perusahaan yang berdiri. Untuk kompensasi lah, untuk kompensasi ada di perusahaan ini yang ada di sekitar masyarakat, ya kami coba nanti sampaikan lagi Pak. Artinya apakah gitu kan bisa dibentuk, diberikan lebih layak gitu kan, yang bisa diterima oleh baik sisi perusahaan ataupun ya kalau misalkan sangat berharap sekali gitu kan di lingkungan. Artinya ya ke depan nanti kita sambil sampaikan itu kepada manajemen atau owner kita seperti itu melalui petugas yang ada di sana gitu. Ya kami juga di sini ya inginnya itu semuanya berjalan sama-sama, walaupun memang kita lihat ya kita tinggal sekitaran kanan pasti juga tidak enak gitu kan. Nah ya artinya tidak usah banyak lalat, satu lalat aja kadang kita terganggu gitu kan kalau lagi minum lagi makan seperti itu. Ya memang di sini kapasitas kita tidak bisa bertambah gitu Pak, karena memang sudah sedikit sekali gitu kan areanya, apalagi memang masyarakat juga sudah banyak juga padat gitu kan di sekitarnya. Yang hanya bisa kita lakukan saat ini meminimalisir munculnya dampak tadi, baik lalat ataupun aroma gitu kan. Nah, kemudian ya memperbaiki kelayakan investasi tadi lah mungkin ke depan bisa kita ajukan seperti itu Pak. Dari Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Gusman Hadi melaporkan.